Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian sidang Tuhan yang kami kasihi. Kesempatan pagi ini kembali kita oleh kasih karunia dan kemurahannya kita datang beribadah untuk kita mempersiapkan diri kita lebih baik ke depan, melihat kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini. Mari saudaraku sekalian, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, amin. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, amin. Penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, 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 ku mau sembah Dia. Haleluya. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita angkatkan tangan kita. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia.
Engkaulah Tuhan yang kami kenal. Tuhan Yesus Kristus. Tempat perlindungan kami yang aman, yang terpercaya. Di dalam Engkaulah kami hidup, kami melangkahkan kaki kami. Masa ke depan, Engkau yang mengatur segala-galanya buat kami. Sebab kami menyadari, di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar daripada perlindungan-Mu, kami tidak sanggup menghadapi kenyataan apa yang terjadi dengan keadaan dunia sekarang ini. Tuhan, kami selalu datang kepada Engkau. Pribadi yang begitu nyata. Firman yang Engkau senantiasa nyatakan kepada kami. Begitu ajaib. Yang sanggup mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kami. Apa yang kami tidak sanggup melakukan, firman-Mu dapat melakukannya untuk kami. Sebab firman-Mu adalah ya dan amin bagi kami. Inilah janji. Janji yang kami pegang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah saat pagi ini. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Sidang-Mu yang ada di rumah masing-masing umat-Mu. Imam-imam, semua yang melayani Engkau. Bahkan umat Tuhan di mana saja berada saat ini. Yang oleh kemurahan-Mu mendengar akan berita firman ini. Biarlah Engkau sendiri lewat zaman Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kami. Firman yang kami dengar, Engkau meteraikan dalam hidup kami. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kami pengertian. Supaya kami mengerti dan kami dapat melakukannya. Supaya kami hidup yang berkenan kepada Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang kami kasihi, mari siapkan hidup kita, hati kita untuk mendengar ini firman. Siapkan Alkitab-Mu. Kita ikut membaca, mendengar, dan nanti sesudah ibadah Anda merenungkan kembali. Biar Roh Kudus yang membukakan lebih dalam dan lebih nyata lagi dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa yang kita kerjakan pagi ini, ibadah kita, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudara, tanpa membuang waktu kita akan membuka Kitab Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang Anda catat ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Ya, ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kita hanya membaca satu ayat saat ini. Ya. Kidung Agung pasal 2. Ini dalam tabernakel itu terkait dengan altar dupa dari emas, ya, yang kedudukannya ada di tempat kudus. Haleluya. Kita membaca ayat yang ke-14, ya,
Kidung Agung pasal 2 ayat 14. Hai merpatiku. Saya membaca dalam cetakan lama ya. Hai merpatiku. Ada tanda seru. Yang bersembunyi di dalam celah-celah bukit batu yang tinggi. Biarlah aku memandang mukamu. Biarlah aku mendengar suaramu. Karena manislah bunyi suaramu dan eloklah parasmu. Dari ayat ini kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus sebagai mempelai pria mempelai wanitanya, gerejanya, ya, dengan sebutan merpatiku. Di sini pribadi mempelai pria surga Tuhan Yesus sendiri, pribadi yang begitu lembut, begitu manis dengan suara panggilannya. Hai merpatiku. Merpatiku artinya bahwa dia memberinya status kesucian sepenuh. Ya. Jadi burung merpati ini adalah seekor binatang yang tidak punya kemampuan menghadapi binatang yang lain. Dia tak berdaya. Ya. Seekor binatang yang tidak mengenal kepahitan. Dan di sana dikatakan merpati ini bersembunyi di dalam celah-celah batu karang yang tinggi. Ya. Sebab di sana ia merasa aman di celah-celah batu karang itu. Siapa batu karang itu? Sampai burung merpati ini begitu merasa aman, tenteram, berada di celah-celah batu karang itu. Nah, firman Tuhan berkata, Kristus adalah batu karang rohani kita. Kristus Yesus, batu karang rohani kita. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 ya. Ya, Anda catat mulai ayat 1 nanti Anda baca ya. Atau saya baca dengan cepat ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tuhan ingin melihat kita ada di dalam celah-celah dari batu karang. Yesus sebagai batu karang rohani bagi kehidupan kita sekarang ini. Nah, Tuhan ingin
kita berada di sana. Di sana, di celah-celah batu karang ini, kita akan merasa aman. Ada damai. Sebab ada di dalam Dia. Di dalam batu karang ini, firman Tuhan menyatakan kepada kita, kita akan mengisap madu. Di dalam batu karang itu, Tuhan sediakan madu dan kita akan menikmati itu madu. Dan kita menemukan minyak. Tuhan sediakan minyak yang kedua. Dan yang ketiga, serta harta yang indah. Haleluya. Itu dalam Ulangan pasal yang ke-32 ya. Ulangan pasal yang ke-32. Ya, kita buka semua. Kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 13 dan ayat 14. Ya, kita baca 2 ayat saja. Anda baca seluruhnya nanti. Ayat 13. Dibuatnya Dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya Dia mengisap madu dari bukit batu. Ini yang pertama. Kalau kita berada di celah-celah bukit batu ini, ya, batu karang ini, Tuhan sediakan madu untuk kita hisap. Madu itu manis dan memberi kekuatan. Dan minyak dari gunung batu yang keras, Tuhan sediakan minyak. Haleluya. Minyak. Ayat 14. Dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik. Ini yang ketiga. Gandum yang terbaik. Ini harta yang indah. Haleluya, yang terbaik. Juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Haleluya. Saudara, kalau bicara soal madu, Tuhan berikan ini kepada umatnya. Kalau kita ada di dalam celah-celah batu karang ini, ya. Daud sendiri menulis, ya, ini pengalaman Daud dalam Mazmur 81 ayat 17. Mazmur 81 ayat 17 dikatakan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Kalau kita ada di celah-celah bukit batu ini, Tuhan berikan gandum yang terbaik. Oh, haleluya. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkan mereka. Gandum yang terbaik, madu. Tuhan memuaskan kita. Luar biasa. Minyak itu gambaran dari pribadi Roh Kudus. Dan harta yang mulia, harta yang indah. Rasul Paulus menulis dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 14. Di sana dikatakan, 2 Timotius pasal yang pertama ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita.
Ayo pelihara harta yang indah itu. Harta yang sudah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Anda catat, Anda baca di rumah, ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 20. Saudara, batu karang adalah tempat yang tinggi. Itu batu karang itu tempat yang tinggi. Dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 32. Ya, Injil Yohanes pasal 12 ayat 32. Yesus sendiri berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Di tempat yang tinggi. Batu karang itu tempat yang tinggi. Di sana Tuhan rindu kita ada di celah-celah di sana. Kita merasa aman. Haleluya. Nah, ini menunjuk pada korbannya Kristus di kayu salib. Korban Kristus di kayu salib. Inilah batu karang yang teguh. Haleluya. Sungguh ajaib. Jadi salib itu batu karang yang teguh. Yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Jika kita sebagai umat Allah yang hidup sekarang ini dengan kondisi sekarang ini, jika kita berada di dalam celah-celah batu karang ini, menjadi satu dengan kehidupan Yesus yang sudah mati di salib, menjadi satu. Nah, jadi kalau kita ada di celah-celah ini, kita menyatu di dalam kematian Yesus di kayu salib. Kita ada pengalaman bersama dengan Dia mati di kayu salib. Mati bagi daging. Mati bagi kehendak. Saudara, ini yang Tuhan rindu kita ada di sana. Banyak orang sebagai umat Tuhan berkata, Yesus mati di kayu salib. Tapi tidak semua umat percaya kekuatan kuasa dari kayu salib itu. Banyak umat Tuhan belum menikmati batu karang ini, di mana Tuhan mau kita ada di celah-celahnya daripada korbannya Kristus. Walaupun kenyataan salib itu banyak dihina, banyak diolok, banyak diejek, banyak dihujat. Tapi Tuhan mau kita ada di sana. Kita menyatu dengan Dia. Menjadi satu dalam proses kematian. Ketika Yesus satu saat berbicara tentang salibnya, tubuh dan darahnya. Ya, kalau bicara salib, itu bicara soal tubuh yang dipecah-pecahkan. Darah yang dicurahkan. Itulah perjamuan suci. Makanan minuman yang sesungguhnya. Barang siapa tidak makan dan minum tubuh dan darah Kristus, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Itu firman. Itu Injil Yohanes pasal 6. Ya. Ayat 48 sampai ayat 58. Sesudah Yesus menyatakan tentang salib ini.
Anda dengar baik-baik. Di antara para murid-murid banyak yang meninggalkan Yesus. Meninggalkan batu karang yang teguh dan aman ini. Banyak yang meninggalkan. Tidak mau menyatu dengan proses kematiannya. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Itu pada ayat 68. Ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia tanya murid-murid. Yang lain sudah pergi, kamu nggak ikut pergi? Artinya Tuhan tidak memaksa. Siapa yang mau menyatu dengan dia dalam proses kematian ini? Tuhan tidak memaksa siapapun. Apakah engkau juga tidak mau pergi? Kemudian Simon Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu, firman-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Ada tanda seru. Perkataanmu, firman-Mu. Itu hidup yang kekal. Ini yang harus diberitakan. Ini yang harus diserukan. Ini yang harus disiarkan. Disaksikan oleh murid-murid. Ini sikap murid yang sejati. Yang mau menyatu dalam menjadi satu dengan kematiannya. Saudara, umat Tuhan, kita harus mengenakan kehidupan yang disalibkan. Kita akan diuji di dalam penindasan, penganiayaan, penderitaan, dan kita harus mencari tempat perlindungan di dalam batu karang yang sudah terpukul itu. Kita harus mencari perlindungan. Di mana? Di dalam batu karang, celah-celah batu karang. Merpati itu ada di sana. Mempelai wanita, anak domba ada di sana. Yang sudah terpukul. Di dalam kasih Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 4, ya, dalam suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, di sana dituliskan, ya, Rasul Yohanes menulis, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah, dan Allah tinggal di dalam dia. Inilah batu karang yang teguh itu. Inilah batu karang yang aman itu. Inilah yang kita butuhkan dalam masa yang sukar sulit sekarang ini. Ini yang kita butuhkan. Dengan apa yang kita alami, kita memerlukan celah-celah batu karang ini, di mana kita bisa bersembunyi di dalam. Kata
Kidung Agung pasal 2 tadi. Ya. Yang bersembunyi di dalam celah-celah bukit batu yang tinggi itu merpati. Kita harus ada di sana. Tinggi, memang. Ini satu perjuangan untuk mencapai tempat yang tinggi itu. Untuk mencapai itu, kasih Allah ini yang mendorong kita. Kasih Allah ini yang memberi kita kekuatan untuk kita mencapai tempat itu. Kadang-kadang Tuhan berpaling ya daripada umatnya. Mengapa? Kadang-kadang Tuhan berpaling seperti gak ada hubungan gitu. Mengapa? Saya membaca dalam kitab Hosea pasal 5 ayat 15 ya. Kitab Hosea Hosea pasal 5 ayat 15. Di sana firman Tuhan menulis ya. Saya membaca dari Alkitab cetakan lama ya, Anda baca yang baru, cetakan baru. Bahwa aku akan pergi dan kembali ke tempatku. Dalam cetakan baru aku akan pergi pulang ke tempatku. Cetakan lama dikatakan bahwa aku akan pergi dan kembali. Ada saatnya Tuhan seperti meninggalkan umatnya, sepertinya begitu. Pergi tapi dia kembali ke tempatku. Sampai sudah mereka itu mengaku salahnya dan mencari hadiratku, mencari wajahku. Apabila mereka itu dalam kesesakannya atau dalam kepicikan, niscaya dicarinya aku dengan sungguh hati. Kalau umat Tuhan, gereja Tuhan sudah mengalami masa kepicikan, kesesakan, hal-hal yang tidak menyenangkan, baru mereka teringat akan Tuhan dan mereka mencari dengan sungguh-sungguh hati. Waktu yang malam dari krisis ekonomi sekarang ini, di mana kita umat Tuhan, gereja Tuhan juga menghadapi COVID-19 ya, virus corona ini yang masih merajalela ya. Ini merupakan ketakutan yang mencengkeram sangat umat manusia dimanapun. Termasuk umat Tuhan. Semua dicengkeram rasa takut. Namun, saudaraku, kita semua umat Allah dimanapun kita berada sekarang ini, dengan kondisi apa yang ada sekarang ini. Dengar baik-baik. Ada satu tempat. Tidak ada dua tempat, cuma ada satu. Di mana kita dapat meletakkan segala kekhawatiran dan segala kecemasan kita. Serta ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita ini. Menghadapi keadaan ini, kita baru merasa, oh, kita ini siapa? Dulu kita bangga-bangga. Kita merasa hebat.
merasa memiliki segala-galanya. Dengan keadaan ini baru kita tahu, oh kita kecil, nggak ada apa-apanya. Daud sendiri menulis dalam Mazmur 103 ayat 14. Ya. Anda buka Alkitab. Mazmur 103 ayat ke-14. Haleluya. Di sana Daud menulis, sebab dia sendiri tahu apa kita. Tuhan itu tahu keadaan kita itu bagaimana. Dia tahu. Dia pencipta manusia. Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat. Tuhan ingat. Tuhan nggak akan pernah lupa bahwa kita ini debu. Cuma debu. Debu. Itulah keadaan kita yang sebenarnya. Debu itu kecil, ringan bobotnya, tidak ada kekuatan, tidak ada pegangan apa-apa. Kalau datang angin bertiup, melanda debu, debu itu mudah terbang kemana-mana. Dan kita akui, inilah kondisi kita saat ini. Ini kondisi kita. Haleluya. Saudara, kemampuan kita tidak seberapa. Biarlah kita senantiasa merendahkan diri kita, mengingat keadaan kita. Kita datang kepada batu karang itu. Kita bersembunyi di celah-celah batu karang itu. Di sana kita aman. Di sana kita terpelihara, terlindungi oleh Tuhan. Batu karang rohani itu yang memelihara kita di sana. Saudara, sedikit lagi saya mau mengakhiri. Ya. Saya mau menyatakan satu hal yang sangat hebat. Ya. Apa yang Tuhan berikan tadi pagi kepada saya. Ya. Mari kita buka semua. Anda ambil Alkitab, buka Wahyu. Kita Wahyu pasal yang ke-6. Mari kita buka. Haleluya. Ini ayat terakhir kitab Wahyu pasal yang ke-6. Ayat 12 mulai sampai ayat yang ke-17. Ya. Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai ayat 17. Anda dengar, Anda baca juga di rumah, baca dalam hati. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15. Dan raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung.
Nanti banyak orang dengan murka Allah. Meterai ke-6 dibuka. Murka. Yang sangat luar biasa ini. Orang-orang besar yang disebut ini. Semua bersembunyi di dalam gua-gua. Bersembunyi di dalam celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami. Gunung, batu karang, ayo runtuhlah, timpalah kepada kami. Dan sembunyikanlah kami terhadap dia. Ayo runtuhlah, sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ayat 17 terakhir. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Kita sudah ditawarkan. Hai merpatiku yang bersembunyi di dalam celah-celah bukit batu yang tinggi. Biarlah aku memandang mukamu. Biarlah aku mendengar suaramu. Karena manislah bunyi suaramu. Eloklah parasmu. Di sana kita mengisap madu. Kita menemukan minyak. Kita juga menikmati harta yang mulia. Gandum yang terbaik yang dipercayakan kepada kita. Oh, kita boleh menikmati semua apa yang Ia kerjakan kepada kita. Tetapi dalam Wahyu pasal 6, mereka-mereka yang tidak mau, yang tadinya menolak korban Kristus, menghina, mengejek, mengolok, mereka satu saat mereka akan lari ke celah-celah batu karang itu. Runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap dia. Oh, haleluya. Yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saudara, saya akhiri berita firman Tuhan pagi siang ini. Dan saya mengundang kita semua. Mari kita semua, kita mau bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Dimanapun kalian berada sekarang ini. Dan siapapun yang mendengar ini firman Tuhan, marilah. Ini ada undangan. Marilah kita secara pribadi-pribadi, nikah-nikah, semua orang-orang muda, mereka yang sudah lanjut usia, janda-janda, mari kita semua umat Tuhan, umat yang mendapat kemurahan, kesempatan yang baik, kita mau datang kepada dia. Serta berlindung di dalam celah-celah batu karang yang teguh itu. Di dalam celah batu karang yang aman itu. Supaya kita terpelihara di sana. Sebab akan datang murka anak domba.
menimpa dunia ini. Kita sudah dibawa ke sana. Ini begitu besar kenyataan kasih-Nya kepada kita semua. Siapkan hidupmu baik-baik. Lihat apa yang terjadi sekarang ini. Bawalah hidupmu selalu ada di celah-celah batu karang itu. Mungkin engkau sedang bekerja dimanapun. Bawakan hidupmu. Lewat rencana Tuhan, kita disembunyikan di celah-celah batu karang itu. Kita aman di sana. Kita terpelihara di sana. Kita dilindungi di sana. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita nyanyikan sebuah lagu. Manfaatkan waktumu. Manfaatkan waktumu. Detik-detik dalam hidup. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh-sungguh indah. Manfaatkan waktu. Siapa yang mau memanfaatkan waktumu? Angkatkan tanganmu. Manfaatkan waktumu. Oh, haleluya. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh-sungguh indah. Manfaatkan waktumu. Mari kita semua nyanyikan lagu ini. Manfaatkan waktumu. Amin. Haleluya. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh-sungguh indah. Dengan haleluya.
Kembali kami datang. Sesudah kami mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami. Bagaimana kondisi kami, kehidupan rohani kami, persekutuan kami dengan Engkau. Engkau rindu dengan kondisi dunia sekarang ini, di mana manusia banyak menjerit, di mana sukar sulit menimpa siapapun, termasuk umat Tuhan. Tuhan rindu kita ada di celah-celah gunung batu yang batu karang yang kokoh, supaya kita terpelihara di sana. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan ini firman. Kami menyadari keadaan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di batu karang itu Engkau sediakan madu buat kami, untuk kami hisap. Ada kekuatan, ada minyak, ada harta yang indah. Itu gandum yang terbaik buat kami. Firman yang Engkau senantiasa perdengarkan buat kami. Firman yang terbaik untuk kami. Haleluya, haleluya. Yang Engkau percayakan kami mendengar. Terima kasih Tuhan. Meteraikan semua ini dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus Engkau nyatakan lebih lanjut kepada sidang Tuhan. Imam-imam, para janda, dimanapun mereka berada sekarang ini. Bahkan setiap pendengar yang mendengar berita ini, yang mendengar suara firman ini, biarlah Tuhan sendiri lewat jamaah Roh Kudus mengingatkan kita kembali. Mempersiapkan diri kita dengan lebih baik lagi. Ada undangan. Maria, sembunyikanlah dirimu di celah-celah batu karang yang kokoh ini. Di sana kita aman. Di sana kita bernyatu. Di sana kita berkomunikasi. Di sana kita memandang Dia lewat korbannya yang begitu mulia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba menyerahkan semua sidang Tuhan, imam-imam yang digembalakan ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan seluruh umat Allah dimanapun berada yang mendapat kemurahan-Mu, mendengarkan ini, berita firman. Biarlah Engkau sendiri berkemurahan. Biarlah Engkau sendiri memberkatinya Tuhan. Firman ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Menjadi satu pengharapan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba menyerahkan kembali semua umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Biarlah ini menjadi satu praktek kerinduan kami. Di sanalah Tuhan memelihara kami. Dunia dengan sukar sulitnya. Tapi kami, Tuhan pelihara kami. Tanpa kurang suatu apapun juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, seluruh umat yang ada di Indonesia, dimanapun. Tuhan, Engkau berkemurahan. Biarlah kami semua boleh mendapat kemurahan-Mu, mendengarkan suara firman-Mu, kembali kepada Engkau. Apapun yang Engkau kerjakan, apapun yang akan terjadi di depan nanti, ajarlah kami menyerahkan seluruh hidup kami bersama nikah, keluarga, anak-anak kami, seluruh sidang Tuhan, umat Tuhan, dimanapun. Biar Engkau sendiri yang memeluk kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau sendiri senantiasa memiliki satu gairah untuk kami. Kiranya gairah-Mu menjamah kami, timbul gairah kami untuk senantiasa menyatu dengan Engkau di dalam celah-celah batu karang yang aman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan kehidupan umat-Mu hari ini, seterusnya ke depan ke dalam tangan-Mu. Sertai pelihara, beri kekuatan kesehatan, jamah hati mereka, senantiasa ada kerinduan, bersekutu dengan firman-Mu dalam doa penyembahannya, lewat firman Tuhan yang didengar lewat online sekalipun. Tuhan memberkati semuanya. Berkati nikah-nikah umat-Mu, berkati anak-anak kami, berkati usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Hamba menyerahkan kembali semua ke dalam tangan-Mu. Acara di depan, ibadah di depan, Tuhan sendiri yang akan membuka peluang yang lebih baik buat kami, supaya kami ke depan dapat beribadah, berhimpun kembali bersama-sama untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami dengan hati kami penuh ucapan syukur kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.